warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ustadzah Eti Suhaiti, juga yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Baitur Rahman Fedora Ibu Wiwin Widiawati, dan yang sangat kami hormati ibu-ibu jamaah takziah yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim kami. Mudah-mudahan kita semua yang berkesempatan hadir di sini selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir di kediaman Ibu Mita dalam rangka memanjatkan doa untuk kita kirimkan kepada almarhumah ahli kubur dari keluarga besar Ibu Mita. Wabil khusus kita kirimkan dalam rangka mengenang 100 hari berpulangnya suami dari Ibu Mita, almarhum Bapak Burhan Yuliarto bin Barokah Sakti. Semoga Allah menerima amal ibadah almarhum, memaafkan segala kesalahannya, melapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu jamaah takziah yang kami muliakan, untuk memulai acara ini mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadihiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini membuahkan rahmat dan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan surat Al-A'raf ayat 180 dan Asmaul Husna secara bersama-sama. Selanjutnya tilawah dan sari tilawah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 oleh Ibu Evi Harsakti dan Ibu Anis. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Sohibul Musibah yang akan disampaikan oleh Ibu Mita. Acara selanjutnya pembacaan Hadaroh surat Yasin, surat Al-Mulk dan Tanzil yang dipimpin oleh Ustadzah Eti Suhaiti. Kemudian tausiah disampaikan oleh Ustadzah Eti. Selanjutnya doa arwah dan penutup dipimpin oleh Ustadzah Eti, dan acara yang terakhir yaitu ramah tamah.
Selanjutnya, marilah kita menginjak pada acara kedua, yaitu pembacaan surat Al-A'raf ayat 180 dan Asmaul Husna secara bersama-sama. Silakan jamaah untuk membuka Al-Qur'annya masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna wad'uhu biha wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Khabir, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muhit, ya Halim, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubi, ya Mu'id, ya Muhil, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadir, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya ya Rauf, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muhsin, ya Jamil, ya Ghani, ya
kita simak dengan khusyuk tilawah dan sari tilawah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Kepada Ibu Evi Hartati dan Ibu Anis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun minar rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi Hartati dan Ibu Anis. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Sohibul Bait, Sohibul Musibah yang akan disampaikan oleh Ibu Nita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita semua bisa berkumpul di sini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Ustazah Cepi, Ibu Wiwi dan ibu-ibu pengajian serta keluarga yang hari ini hadir ke sini meluangkan waktu untuk datang dan mendoakan acara 100 hari suami saya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan saya memohonkan maaf apabila selama hidupnya suami saya ada kesalahan. Saya mohon maaf atas kesalahan suami saya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dalam menerima kedatangan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Nita yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah pembacaan Hadaroh Surat Yasin
tahlil yang akan dipimpin oleh Ustazah Eti. Kepada Ustazah Eti, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah yang bahagia, karena mempersingkat waktu ya. Kalau mukadimah kelamaan, kita bisa ngomong lagi. Kita lanjut aja yang dikhususkan untuk Bapak Farhan ya. Kita doakan mudah-mudahan dalam surat Yasin langsung ke surat Al-Mulk ya. Al-Mulk baru tahlil. Kita khususkan untuk almarhum. Mudah-mudahan terima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosa yang kuburnya, diberikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan anak-anaknya diberikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjut aja bacakan surat Al-Fatihah khususkan untuk Bapak Burhan, almarhum Bapak Burhan Yuliarto ya. Mudah-mudahan almarhum terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, sehingga kubur dan diberikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila darati Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwah min ulama wa salih wa salih khususan kutub Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Janani kana syarah syarah wa anjija sayyidi laila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila abaina wa ummatina wa sadina wa jadatina wa khana wa khatina wa ustadina wa limasin wa akrabain jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri min masyariqil ardi wal maghribi khususan ila ruh. Summa ila abaina khususan wa ila arwahi al-khubur sahibul hajaa maka fabadhukri syai'un ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min
بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد
بعد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يهزمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا بمناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن
يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أرسلكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
بالغيب هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حباق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وبحمده أستغفر الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian bacaan surat Yasin, surat Al-Mulk dan Takbir telah sama-sama kita bacakan. Acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah oleh Ustadzah Eti. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Gak apa-apa, saya yang ngomong, ibu yang gak ngomong. Iya, gak apa-apa. Sambil minum, sambil makan, gak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawara al-quluba ibadihi bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bi ayatihil karim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fil qabri illa qabril mughawis. Al-hadis sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang saya hormati keluarga besar daripada Ibu siapa namanya? Ibu Mita. Padahal mau ada di undangannya, tapi menarik di sini. Ibu Mita beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sama-sama kami hormati Ketua Majelis Taklim, yaitu Al-Mukarramah Ibu Wiwin. Bantuin ya Bu. Ibu Wiwin beserta seluruh jajarannya, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat ya Bu ya, panjang umur, terus bisa mengayomi ya, namanya ketua harus mengayomi insya Allah. Yang sama-sama kami hormati para ustazah. Yuk sebutin siapa? Para ustazah. Para ustazah, Ibu Haja, ayo Ibu Haja. Ibu Haja siapa? Ibu Haja Susi. Ya alhamdulillah Ibu Haja. Nah, Ibu Haja kantor ya. Ibu Haja. Ini ada. Ibu Haja Lita, Ibu Haja ini ada. Nah, para ibu, para ustazah semuanya dah yang kita tidak sebutkan satu persatu, namun calon ya salon amin semuanya. Yang kita tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sore menjelang maghrib. Sore menjelang maghrib ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa menghadiri undangan Sayyidul Bait dalam acara mengenang 100 hari almarhum Bapak Burhan. Benar. Nah, mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah jenazah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin
ya Rabbal Alamin. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada umatnya. Insya Allah kita semua sebagai umatnya menantikan syafaat nanti yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu jamaah yang berbahagia, sebelumnya kita yuk ucapkan innalillahi wa inna, artinya inna, sesungguhnya kata ibu saya mengetahui innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Nah ini Ibu minta yang suaminya dipanggil duluan, enggak? Sebenarnya kita nunggu apa nih Bu? Panggilan. Nunggu giliran ya. Kapan gilirannya? Pengen cepat apa pengen lama? Mau nunggu berapa belas tahun? Mau 100 tahun? Oh, tinggal ibu doang sendiri ntar, orang pada kagak ada. Sebenarnya kita nunggu panggilan. Panggilan yang kita akan tahu itu cuma 3. Satu, panggilan apa? Panggilan azan. Bener nggak? Kalau ada azan kita harus ngapain? Sholat kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, telah sampai umur kita sampai ke waktu zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh. Benar nggak? Ucapan alhamdulillahirabbil alamin apabila kita mendengar suara azan, karena tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan yang ketemu azan, ya Allah udah azan lagi, baik mana belum beres, baru juga duduk gitu ya Bia. Kadang-kadang baru juga duduk katanya udah azan lagi. Itu kadang-kadang yang kadang nggak kerasa kalau kita kurang syukurnya nggak kerasa. Makanya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah telah diberikan kesempatan. Karena umur nggak tahu, bener nggak? Nggak tua, nggak muda. Ada yang muda duluan, ada yang tua belakangan. Apa saya belakangan, ibu duluan? Nah, ibu duluan, saya belakangan. Ya kayak gitu umur. Alhamdulillah ibu, kita nggak tahu, cuma nunggu panggilan. Panggilan sholat, yuk segerakan sholat kita, jangan disia-siakan. Kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Gimana sih uzurnya? Seperti contoh kita ibu rumah tangga atau namanya yang kerja, biasanya ada di perjalanan. Kalau pas ada azan nggak mungkin langsung sholat. Biasanya nunggu di rumah atau mampir, itu namanya ada uzur. Kalau di rumah pas azan, pas tengah-tengah tuh lagi masak, ya gitu ya. Lagi masak, lari dulu masak dan apa azan ya bagus mah tunda dulu. Takutnya ditunda anak manis, ya gitu ya. Nah kalau tengahnya masak, itu namanya uzur. Terus kalau memang bagus mah masaknya sebelum azan udah beres, ya gitu ya. Makanya jangan disia-siakan, jangan dilalai-layakkan. Nah, waktu yang Allah berikan jangan disia-siakan anak kita. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melalaikan sama aja mendoakan Allah, sedangkan Allah yang memberikan kepada kita apa? Rezeki yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Nikmat itu apa? Nikmat bisa napas saja. Ibu napas dari pagi sampai sekarang udah berapa? Napas ibu kehitung gak? Dari pagi sampai sekarang gak hitung kan? Ini kan alhamdulillah itu luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau nunggu panggilan azan, udah azan langsung kita sholat kalau bisa cepat gerakan. Yang kedua panggilan apa? Panggilan haji dan umroh. Ya. Kalau memang udah ditakdirkan sama Allah atau namanya ada rezekinya, ya silahkan daftar. Kalau namanya yang nggak punya, kalau nggak punya ibu nggak daftar dosa. Ya, walaupun di situ rukun Islam menyempurnai rukun Islam yaitu pergi haji jika berarti yang mampu harus. Cuma kalau yang mampu juga kadang-kadang kalau belum panggilan, ya kan? Cuma kalau kita punya, kalau nggak berangkat atau nggak daftar dosa, gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya di sini, yang di sini kayaknya udah haji semua ya. Kayaknya cuma saya doang yang belum. Nah, saya mau pengen doang katanya. Ada berangkat pengennya doang diajak juga ya, agak jadi.
Makanya disitulah itulah panggilan. Itulah panggilan dari Allah. Kenapa? Luar biasa, orang udah niat aja kita daftar nih haji ya. Pulang sekarang apa-apa walaupun umur kita udah berapa nih? 60 atau 40 atau 50 tahun, daftar aja urusan Allah kesana. Kalau udah daftar namanya kita udah niat haji, tetap dapat pahala haji apabila kita udah nggak ada. Dapat pahalanya. Terus kalau memang anak yang ngerti, ntar badalin nih. Bapak ini siapa nama Bapak Burhan? Udah pergi haji apa belum? Haji. Kita bisa ngomong kalau besok nih haji besok ya. Haji bisa dapetin yang badalin. Nah, badalin itu cuma murah berapa? Kemarin itu di saya hampir 13 juta ada 12 juta. Badalin itu namanya ciri anak-anak yang soleh. Badalin terdaftar pahala haji. Kalau pahala haji almarhum senang bisa Allah. Senang bisa Allah mendoakan kita yang hidup. Terima kasih kepada istri saya atau anak saya. Karena kan dia ditipin semua apa? Warisan disebutnya harta titipan dia, disebutnya harta disebutnya digunakan untuk kita untuk siapa? Diberikan sedekah. Ini kan sedekah. Sedekahnya buat siapa? Kan ini ibu sedekah. Nggak mungkin dan dimakan almarhum. Yang dimakan sama siapa? Sama kita, itu dia sedekah. Jadi pahalanya nyampe ke almarhum, yang sedekah adalah yang hidup. Makanya di situ insya Allah. Yang ketiga adalah nunggu panggilan malaikat Ijro'il. Ya, kita sekarang adalah nunggu malaikat panggilan Ijro'il. Sebenarnya malaikat Ijro'il udah ada di kita. Keliling setiap hari itu ada mengintai kita. Waktunya kapan kita nggak tahu. Makanya harus dipersiapkan. Seperti ibu mau kedatangan besan, persiapin nggak? Apa aja disiapin kan? Udah makanan serba mewah semuanya karena ada kedatangan besan. Nah kalau ketahuan datangnya malaikat Israel ngapain? Persiapan, cuma kagak tahu kapan datangnya. Kalau besan mah ngasih waktu tanggal segini, jam segini, dan hari ini ya. Kalau malaikat Israel mah ngasih aba-aba enggak? Kalau ibu ngasih aba-aba malaikat Israel, sumpah ibu aja kampung terbesok meninggal, model dikasih kabar sama malaikat Israel, bisa kagak makan, bisa kagak tidur, ibadah baca Quran deh pasti, karena dikasih tahu, bener ya? Makanya tuh kan kalau namanya itu bantahan, dadakan kita nggak tahu apa bisa masih berkumpul lagi kita sama-sama, benar nggak? Kita nggak tahu apa yang harus dipersiapkan amal ibadah kita selagi masih hidup. Karena yang udah meninggal, yang satu dibawa, yang balik dua. Apa yang balik? Yang baliknya apa? Keluarga kita. Emang kalau suami kita meninggal itu ngikut ke dalam? Hah? Secinta apapun? Oh, nggak mau kan? Nggak ada secinta apapun selama hidup dia. Karena ibu suami kita meninggal, ibu ikut nggak? Kalau orang mau, ya kan orang mau ya. Harta yang apa? Harta yang kita punya dibawa kagak? Nggak ada. Mobil mewah semuanya nggak dibawa. Bahkan kurung bata dibawa pulang. Nggak akan ada yang ikut, benar nggak? Makanya di situ itu suatu pelajaran apabila ada yang meninggal bagi kita, karena harta nggak akan dibawa, benar nggak? Semuanya, saudara nggak ada dibawa, keluarga nggak ada yang dibawa. Apa yang dibawa? Amal ibadah kita sendiri selama hidup di alam dunia, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Sisa umur kamu dari balik sampai nggak ada dipakai untuk apa? Itu nanti yang dipertanyakan. Makanya udah jelas di dalam hadisnya, tidak mata doa ada makotoa ila amaluhu ila salasin. Apabila anak Adam udah meninggal dunia atau mati, maka cuma 3 yang diharapkan apa? Sodako, sodako jariyah, sodako jariyah yang diberikan kepada yang meninggal, yang hidup. Makanya udah meninggal mah kita ngarepin apa? Ngarepin kiriman. Makanya sebelum ngarepin kiriman, kita selagi masih hidup perbanyak-banyak sedekah, berbuat kebaikan. Karena kalau udah meninggal mah kita cuma nunggu anak cucu kita. Anak cucu kita, kalau anak cucu kita pada ngerti. Kalau nggak ngerti gimana? Tinggal nangis, tinggal nunggu itu malaikat yang nunggu dalam kubur. Malaikat apa?
Oh, karena kita takutnya aku kagak apa ntar ya kalau udah meninggal baru apa ntar malaikat mungkar nakir. Iya kan sekarang mau jangan apa-apain ntar kalau udah mana pasti nggak kenal aku. Siapa kamu ya? Bisa panas dingin. Makanya sodako jariah yang ngalir mah. Ini sodako ini. Makanya kalau apa-apa sodako jariah ntar niatin buat orang tua kita atau buat suami kita atau buat istri kita niatin datang pahalanya. Senang banget almarhum apalagi di malam Jumat. Malam Jumat itu ahli kubur itu pada balik ke rumahnya masing-masing. Kalau ibu diliatin itu kabur. Makanya pulang. Ada remisi, dia itu kebakar badan masuk ke kubur-kuburnya, masing-masing keluar dalam kubur pada ke rumah anak, istri, mantunya semuanya didatangi. Apabila yang ngirimin doa dia senang pulang seperti bawa nampan ada kuehnya, senang senyum pulang ke tempatnya. Kan tempatnya di mana? Di dalam kubur. Senang. Tapi kalau memang dia pulang nggak bawa apa-apa, anaknya nggak peduli, nggak baca Yasin atau surat Fatihah atau surat Al-Mulk, nggak niat orang tua dia sedih, pulang nangis. Saya sedih punya anak, mantu, cucu, semuanya saya diberikan warisan, saya tunda kalau saya dikasih, tapi mereka nggak peduli, dia nangis. Beda sama teman-temannya, ada yang senang, ada yang girang. Ntar di sana itu ada bareng-bareng. Disebutnya kalau di malam Jumat itu ntar pada balik ke masing-masing rumahnya, ada yang girang, ada yang sedih di situ. Makanya kalau nggak percaya ntar tunggu aja. Saya cuma di sini kayak bilang Akbar emang kita. Nah kalau nggak percaya ntar aja. Kalau nggak percaya kan sekarang itu kalau itu karena kubur itu namanya surga, neraka, kubur alam barzah itu sebenarnya apa namanya? Disebutnya yang nggak kelihatan. Tapi nanti kalau udah kita nggak ada baru pasti di alam kubur itu bagaimana? Makanya kalau setiap hari didoakan terus ngalir-ngalir ketenangan di alam kubur yang luar biasa. Karena apa? Dikirimi doa itu sebenarnya bukan menghilangkan siksaan kubur, bukan. Meringankan seperti kita sakit kepala minum bodrek, ringan ya. Nah, itu seperti itu. Kalau terus dikasih itu seperti itu, bukan berarti menghilangkan siksaan. Siksaan tetap ada, kalau meringankan daripada siksa kubur. Kalau sering-sering ibu doakan, sering-sering kirimin doa, maka akan apa? Akan lama-lama akan enak gitu. Kalau sering kita kirimi, di situ akan enak di hari kubur. Yang kedua apa? Kau ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat. Bagus ilmu manfaat untuk diri sendiri itu selama hidupnya. Kalau namanya ibu, maaf, contoh, selama hidupnya dia rajin ngaji, ngajarin sama orang, dia meninggal yang diajarin ya pinter, itu ngalir. Kalau bisa mah punya sesuatu kita kasih sama orang biar manfaat. Selama kalau udah nggak ada, selama dia bisa ngajarin lagi itu manfaat ngalir terus saja, nggak ada habisnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena sekarang alam kubur namanya masih di alam kubur dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad terakhir. Sekarang berapa abad-abad masih di alam kubur. Tergantung amal perbuatan kita dalam kubur, ada enaknya apa enggaknya. Benar nggak? Yang ketiga adalah apa? Anak yang soleh, yang mendoakan kita terus gitu. Buat apa? Buat bekal kita nanti di akhirat. Dalam kubur itu sendirian, Bu. Nah itu kan sendirian, makanya ada sayangnya. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Barduki payah berlaku pada dirimu. Kalau datang Israel itu biasanya orangnya udah tahu. Suka kalau datang matanya ke atasnya, selalu udah tergantung. Ada yang disebutnya ngeliat. Kalau udah datang tuh, ntar ibu kalau merem-merem gitu ya, kalau merem-merem gitu, masa ada orang itu berarti malaikat Israel. Lo kan begitu emang? Iya. Ada tandanya biasanya. Bukan coba aja kalau orang yang sakit, dia yang sakit, udah matanya ngeliat kita bukan? Ada kosong ya. Sebenarnya dia ketemu itu sebenarnya udah ngeliat. Siapa yang datang? Karena saya pernah cerita ada teman, jadi dia meninggal, bukan meninggal, sakit gitu ya. Terus dia udah matanya itu udah kosong.
cuma begini-gini udah ada orang Ada di rumah sendiri, orang, ada orang iya. kata gitu. Tapi pergi lagi gitu. Terus ternyata keluarganya pengen dibawa ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit. Di rumah sakit meninggalnya bukan di rumah. Orang pergi lagi, emang kamu di rumah sakit, emang ajalnya harus di rumah sakit, emang udah ada biasanya. Makanya kok kalau merang begini-gini, ntar ada hal ada yang orang, jangan-jangan malaikat Israil, kan gitu ya. Nah, kan luar biasa. Nah, dalam kubur sendirian kok. Fardu kifayah yang berlaku, makanya di situ di dalam kubur kau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Allah berlaku. Adakah hartamu? Adakah temanmu? Adakah keluargamu selain aman? Dalam kubur sendirian, luar biasa. Setelah kau dimandikan, dikafani lalu diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Enggak, kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Itu jadi pelajaran bagi kita, karena wajib mengingat kematian. Mengingat kematian hukumnya wajib supaya apa? Supaya kita terus bebenah diri kita, karena kita kembali kemana? Kepada Allah. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Karena hidup utamanya udah dunia mah paling lama 63 tahun. Ya, sama dengan umur Kanjeng Nabi 63 tahun. Namanya umat Kanjeng Nabi mah gak ada yang lama. Kalau umat Nabi ada mah beribu-ribu tahun, tapi kalau umat Kanjeng Nabi gak ada yang sampai 1000 juga gak ada kan? Nah, 100 juga kan? Udah ini banget ya. Jarang-jarang yang 100 mah gak ada. Jangan disia-siakan kesempatan hidup di alam dunia cuma sekali, karena akhirat mah yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita masuk surga, udah kalau ngapain cuma menikmati kenikmatan yang luar biasa. Makanya hidup di alam dunia sesusah apapun, sepayah apapun, sebingung apapun, cobaan bertubi-tubi terhadap diri kita, yang bagaimana itu cobaan kita hadapi aja. Karena apa? Hidup di alam dunia memang harusnya begitu kita jalani. Semua udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang lebih bawah daripada kita di sini, makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Takutnya yang rugi mah udah nggak punya apa-apa di dunia, nggak mau ibadah, itu yang rugi. Yang enak mah punya enak di dunianya, ya ibadah gitu. Makanya apapun kan pasti cobaan mas, sekarang kita punya dia bertubi-tubi ya. Kalau kelihatan mah enak baik, tapi ada aja ya masalah, kadang anak ya, kadang ada aja masalah, tapi sekarang masih bisa terselesaikan dengan cara apa? Dengan sabar dijalani kehidupan kita, karena kita akan kembali kepada siapa yang mempunyai kita. Insya Allah kalau kita namanya ibadah, rajin hidup di alam dunia, maka akan di akhirat kelak nanti senang. Biarin aja hidup di alam dunia mah, kita mau ngapain lagi deh, udah ikutin ajaran Allah. Apa yang diperintahkan dilaksanakan, dilarang tinggalin, itu aja. Apa sih perlu tahu yang dilaksanakan apa? Berarti harus ngaji. Nah, perlu tahu apa yang dilarang, yang diperintahkan, berarti harus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak akan tahu. Jangan jadi orang yang bodoh, rugi akhir zaman orang yang bodoh. Kenapa ruginya? Dosa. Karena udah di mana-mana banyak pengajian. Kalau nggak ngaji, timbulnya bukan disebut jangan-jangan. Jadi orang yang nggak mau nuntut ilmu, gunakan, usahakan seminggu sekali. Mungkin kalau di sini tiap hari kan ada ya. Di komplek ini saya ngajar dari. Kalau di komplek ada tiap hari, itu hebat banget. Kalau di komplek kalau tiap hari ada pengajian, itu hebat banget. Mungkin makanya yang pentingnya seminggu sekali itu ngobrol ya. Kalau nggak ada
Bu RT-nya. Iya, iya RT. Terus siapa? Bu MT. Bu RW-nya. Kita nggak mau ngajak, yang Mamat nggak mau ngajak, makanya orang yang ngajak kebaikan itu yang luar biasa. Hanya ngajak-ngajak, yuk empok ngaji, ntar aja dah saya nyuci dulu, yuk empok ngaji, gitu ya terus saja. Makanya itu kan setiap yang kita lakukan kebaikan nanti dicatat oleh malaikat ngajakin orang. Maka luar biasa, jalanin banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan dan sabar atas musibah yang terjadi seperti ibu kita yang ditinggalkan. Kita kembali ikhlas ridho, makanya dari ladang pahala kalau kita sabar insya Allah dari ladang pahala semuanya istri yang soleh. Tetap doakan suami kita. Kalau nggak bisa baca yasin, udah Al-Fatihah baik habis sholat assalamualaikum saya lihat baca Al-Fatihah buat suami saya nyampe itu aja. Kalau nggak bisa nggak usah pakai kata-kata dari ilah berarti nggak usah. Udah habis sholat itu luar biasa saya lihat baca Fatihah untuk suami saya nyampe nggak akan ketuker itu suami semuanya ya kan suami saya berarti kita semuanya udah sama anak kita makanya akan apa timbul nyampe itu tiap sholat aja begitu. Itu ciri istri yang solehah yang terus mendoakan suami kita, maka timbul akan apa suami kita sepertinya mendoakan kita. Kenapa? Ya Allah berikan kesehatan panjang umur istri saya atau suami saya biar terus dia mendoakan saya. Timurnya begitu. Jadi mendoakan yang udah nggak ada tuh. Yang udah nggak ada bukan ya. Karena mereka sama melihat kita, sama melihat ya anak itu sama. Tapi sebaliknya kalau nggak pernah ngedoain, sebaliknya sama. Ya Allah berikan cepat cabut nyawa istri saya atau suami saya atau anak saya biar dia ngerasain bagaimana dahsyatnya di dalam siksa kubur. Itu berbalik mendoakannya. Makanya kita apapun itu biasanya acara apapun syukuran terus kirim almarhum, benar nggak? Karena apa? Supaya mendapat keberkahan apa? Yang mudah meninggalin kita dapat apa? Ngedoain kita, benar nggak? Acara maulidan, benar nggak? Ada yasin kirim doa, acara syukuran semuanya kan? Acara kematian, kalau kematian udah jelas. Acara mau nikah, mau apa semuanya. Ya itu semuanya supaya apa ada keberkahannya. Karena apa? Akan timbul keberkahan di dalam keluarga kita. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu minta juga biar sehat ya, biar sehat, biar sabar ngurusin anaknya masih ada ya. Minta sama Allah ya Allah mudah-mudahan sehat panjang umur. Karena sebut punya satu lagi kita harus buat, ya kan? Buat demi anak-anak, benar nggak? Karena dikasih titipan berapa anak berarti amanah anak tanggung jawab kita. Didik anak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, didik dengan agama maka akan itu timbul. Suami kita akan senang nanti di sana, akan timbul doa. Terus siapa tahu depannya anak-anaknya berhasil dengan kegigihan. Namanya kehilangan pasti semuanya sedih, benar nggak? Sedih namanya orang yang disayang, benar ya? Sedih semuanya udah, benar nggak? Ya itu pasti sedih, cuma kita kembalikan semua adalah milik Allah, akan kembali kepada anak titipan Allah, benar? Suami titipan Allah, istri titipan Allah. Apabila ambil berarti kita berusaha untuk stay. Ini adalah udah pertanda ya. Itu aja ya, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk Ibu Mita biar sehat sabar aja ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita juga untuk terus berbuat kebaikan, beramal soleh insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk ibu semuanya, untuk Ibu Mita, khususnya untuk Ibu Mita, umumnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya hadir, banyak memperberkahi kita. Apa mau langsung apa itu dulu? Iya, langsung lagi ya. Kayaknya TP lagi kan balik lagi. Masih dua lagi ya. Langsung aja kita terakhir sama Neng ya. Ya deh. Nah, kita ketemu dengan doa, mudah-mudahan doa-doa kita di sini dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk keluarga Ibu Mita, untuk almarhum juga. Mudah-mudahan untuk doa-doa kita yang telah dipanjatkan, yang sedekah yang telah diberikan, mudah-mudahan tersampaikan untuk almarhum. Mudah-mudahan almarhumah, khususnya untuk almarhum Bapak Burhan Yulianto ya, bin Barokah Sayyidi, mudah-mudahan terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, kuburnya di taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan untuk keluarga besarnya mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kesabaran, dimudahkan, dilancarkan, dan anak-anaknya jadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dari dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan bisa menolong kedua orang tuanya nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mendoakan juga mudah-mudahan yang doain biar sehat ya, semuanya biar terus kita silaturahmi, istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على فرضا وقرنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما صلحنا من قول سبحان الله وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المجلس هادية منا وشرة ورحمة من موعد فضلك نازلة وبركة ساملة إلى حضرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواحه وصوصا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافها واعف عنهم. اللهم انزل رحمة علينا ورحمة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شر سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند اللسان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لنا الصالحين رب هب لنا الصالحين رب هب لنا الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami aturkan kepada Ustazah Eti yang telah menyampaikan Mau'idatul Hasanah, memimpin doa-doa pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan pahala dan kebaikan untuk beliau dan Allah menerima amalan kita semua. Amin ya rabbal alamin.